Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Somet, apa kabarnya nih? Pada baik semua kan ya? Nah, kalau udah pada baik semuanya nih, pasti pada semangat untuk menerima dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak cantik ini loh. Wah, materi apa aja sih yang akan disampaikan? Dan siapa sih yang akan nyampaikan materi? Nah, untuk itu kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak cantik dari anggota kelompok ini. Oke Somet, sebelum menjelaskan materi, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu nih ya. Kami berasal dari kelompok 4 dengan anggota kelompok. Halo Somet, kenalin nama aku Zetri Ramadayati dengan NPM A1C021011. Salam kenal semuanya. Halo Somet, nama aku Wafik Nurhaliza, NPM A1C021019. Salam kenal semuanya. Halo Somet, kenalin aku Sepia Putri Permata, NPM A1C021047. Salam kenal semuanya. Hai Somet, kenalin nama aku Jumila Agustina dengan NPM A1C021049. Salam kenal ya. Hai Somet, kenalin nama aku Tria Delina dengan NPM A1C021053. Salam kenal semuanya. Kami berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus PU Banyak dengan dosen pengampu Ibu Nur Alia Irsal, SPD MPD. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materinya. Oke Somet, aku akan menjelaskan tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Definisi, misalkan F fungsi dengan daerah asal S dan misalkan P0 titik di dalam S. Pertama, fungsi P0 adalah nilai maksimum global dari F pada S jika fungsi P0 besar dari sama dengan fungsi P untuk semua P di dalam S. Kedua, fungsi P0 adalah nilai minimum global dari F pada S jika fungsi P0 kecil dari sama dengan fungsi P untuk semua P di dalam S. Dan yang terakhir itu, fungsi P0 adalah nilai ekstrim global dari F pada S jika fungsi P0 adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke teorema titik kritis, di mana kita misalkan F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0. Jika F P0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa suatu titik kritis, yakni P0 berupa salah satu dari 1. Sebuah titik perbatasan S, atau 2. Sebuah titik stasioner dari F, atau 3. Sebuah titik singular dari F. Selanjutnya kita masuk ke uji parsial kedua dengan D sama dengan dx0y0 sama dengan fxx x0y0 fyy x0y0 kurang f kuadrat xy x0y0. Maka yang pertama, jika D besar dari 0 dan fxx x0y0 kurang dari 0, maka fx0y0 adalah nilai maksimum lokal. Kedua, jika D besar dari 0 dan fxx x0y0 besar dari 0, maka fx0y0 adalah nilai minimum lokal. Ketiga, jika D kurang dari 0, maka fx0y0 bukan nilai ekstrim, x0y0 adalah titik plana. Yang terakhir, keempat, jika D sama dengan 0, maka pengujian tidak memberikan kesimpulan. Oke Sobat Somet, di sini ada soal di mana kita mencari jarak terpendek dari titik asal ke bidang X plus 2Y plus 3Z sama dengan 12. Baiklah, untuk menentukan jaraknya kita menggunakan rumus D kuadrat sama dengan X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat plus Z min R kuadrat. Karena titiknya 0,0,0 pada bidang X plus 2Y plus 3Z sama dengan 12, maka pada rumusnya kita substitusikan saja nilai X, Y, Z, di mana untuk mendapatkan nilai X-nya itu
pada persamaan yaitu bernilai 1, dan untuk Y-nya bernilai 2, dan Z-nya bernilai 3. Kemudian untuk nilai P, Q, dan R didapatkan dari titiknya yaitu 0,0,0. Setelah mendapatkan nilainya, langsung saja kita substitusikan ke rumus jarak tadi, di mana mendapatkan hasil 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu untuk penjumlahannya 1 kuadrat adalah 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4 ditambah 3 kuadrat adalah 9, sehingga kalau dijumlahkan totalnya adalah 14. Untuk mencari nilai D, karena tadi D kuadrat, maka kita akarkan. D sama dengan plus minus akar 14, di mana mendapatkan hasil D adalah 3,74. Tahukah kamu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, matematika sangat erat kaitannya, misalnya dalam jurusan teknik sipil. Teknik sipil atau dalam bahasa Inggris Civil Engineering adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi yang tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Para pekerja dari jurusan teknik sipil ini atau biasa yang kita sebut dengan kontraktur biasanya akan merancang sebuah proyek yang akan mereka bangun. Dan dari rancangan tersebut, biasanya mereka akan memperkirakan dan mempertimbangkan bahan-bahan ataupun alat-alat yang akan mereka gunakan dalam pembangunan proyek tersebut loh Somet. Oh iya Somet, teknik sipil juga mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, di mana di dalamnya mencakup pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer yang mempunyai peranannya masing-masing loh. Keluasan cabang dari teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel di dalam dunia kerja. Apakah Somet tahu jembatan-jembatan yang ada di sekeliling dan di sekitar Somet? Nah, jembatan-jembatan tersebut dibangun dan dirancang oleh para teknik sipil loh. Para teknik sipil akan membangun jembatan tersebut sesuai dengan rancangan, dengan tahapan-tahapan yang akan mereka susun dan mereka lakukan. Nah, pada proses pembangunan jembatan ini, para teknik sipil akan menghabiskan waktu, tenaga, menyiapkan alat bahan, dan biaya-biaya yang akan digunakan pada proses penyelesaian proyek pembangunan jembatan ini loh Somet. Maka dari itu, tugas dari seorang kontraktur bukan hanya untuk membangun dan membuat sebuah proyek loh Somet, namun para kontraktur ini juga harus memperkirakan dan mempertimbangkan apa saja hal-hal yang harus disiapkan dalam penyelesaian proyek pembangunan tersebut. Jadi Somet, apabila para kontraktur ingin meminimalisir biaya pengeluaran dalam proyek pembangunan jembatan, maka para kontraktur ini juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan ataupun bahan yang digunakan, alat yang digunakan, serta hari yang mereka gunakan untuk bekerja. Jadi, untuk meminimalisir biaya pengeluaran dalam pembangunan proyek jembatan, para kontraktur dapat menggunakan konsep dalam ilmu matematika yaitu dalam kalkulus dengan menggunakan konsep turunan loh Somet. Dari video ilustrasi yang telah disajikan, terdapat sebuah permasalahan nih Somet di ruang lingkup teknik sipil dalam proyek pembangunan jembatan. Pada suatu hari, para kontraktor mendapatkan sebuah proyek untuk pembangunan jembatan. Proyek pembangunan jembatan itu dapat diselesaikan dalam X hari. Dalam proyek pembangunan jembatan tersebut, kontraktor memperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 3x min 720 plus 120.000 per x, Rp1.000 per harinya.
Agar dalam penyelesaian proyek pembangunan jembatan itu menganggarkan biaya proyek minimum, maka para kontraktor harus menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu ... hari. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat menggunakan aturan turunan pertama dari fungsinya. Sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih dahulu kita menentukan fungsi biaya pembangunan proyek jembatan selama X hari. Dalam menentukan berapa biaya yang dinyatakan pada fungsi B dalam kurun waktu X hari, maka Bx adalah Bx sama dengan X dikali 3X min 720 plus 120.000 per X. Bx sama dengan 3X kuadrat min 720X plus 120.000. Fungsi biaya Bx akan maksimum saat turunan pertamanya sama dengan 0. Waktu pengerjaan proyek X hari tersebut dapat ditentukan melalui persamaan turunan yang diperoleh. Bx sama dengan 3X kuadrat min 720X plus 120.000. B aksen X sama dengan 6X min 720. 0 sama dengan 6X min 720. 6X sama dengan 720. X sama dengan 720 per 6. X sama dengan 120 hari. Maka, biaya proyek pembangunan jembatan akan menganggarkan biaya minimum apabila pengerjaan proyek dilakukan selama 120 hari. Dari penjelasan materi yang telah disampaikan, Somet dapat menyimpulkan bahwa turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Somet juga dapat melihat bahwa proses dalam menemukan turunan disebut dengan diferensiasi, dan juga Somet dapat menggunakan turunan tersebut untuk mencari nilai maksimum maupun nilai minimum. Nah Somet, bagaimana penjelasan yang sudah disampaikan? Sekarang udah paham semua kan ya mengenai turunan, nilai maksimum, dan nilai minimum? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi Somet semua. Kami ucapkan terima kasih. See you next time.